Salam Bapak Ibu dan sidang jemaat kasih Tuhan. Hari ini adalah ibadah yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya atau minggu sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini kita beribadah tidak di dalam gedung gereja, tetapi kita beribadah di rumah-rumah warga jemaat yang dibuat kelompok-kelompok. Itu semua terjadi karena penyebaran virus corona yang semakin merajalela, yang tidak bisa kita remehkan, yang tidak bisa kita abaikan. Perlu kita ketahui, bukan hanya gereja kita yang mengalami hal seperti itu, tetapi setiap rumah ibadah atau setiap agama-agama yang ada di Indonesia itu sekarang ibadah harus di rumah, bukan di tempat ibadah masing-masing. Bapak Ibu dan saudari kasih Tuhan, ini yang membuat banyak orang mengalami ketakutan, mengalami kepanikan, mengalami kekhawatiran, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang dan di Kecamatan Getasan di mana kita ada. Hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pesan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengerti apa yang kita lakukan. Tetapi sebelumnya, mari bersama-sama sidang jemaat kasih Tuhan, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan pada kami, sidang jemaat-Mu, GKJTO Jemaat Sinesenen. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan sediakan kami beribadah untuk hari ini. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja-Mu ya Tuhan, tapi kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau memberkati kami dengan kekuatan ibadah-Mu untuk kami mengerti isi hati-Mu di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Yeremia. Dari kitab Yeremia ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Kitab Yeremia 17 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu pembacaan firman kita pada pagi hari ini di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, penyebaran virus corona ini yang begitu merajalela bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Ketika tahu bahwa penyebarannya sangat cepat, orang-orang yang ada di dunia ini langsung menanggapinya dengan sigapnya. Mereka melakukan tindakan pencegahan yang
juga kita lakukan. Ada orang melakukan atau membudayakan cuci tangan pakai sabun yang sebelumnya mungkin tidak dilakukan. Ada orang rajin mandi yang sebelumnya mungkin tidak terlalu rajin. Ada orang yang rajin juga menggunakan hand sanitizer yang sebelumnya bahkan tidak pernah. Rajin berolahraga, rajin makan buah dan sayur, dan tidak ketinggalan juga rajin untuk berjemur walaupun di tengah terik matahari. Dan yang terbaru adalah himbauan untuk social distancing. Jaga jarak, tidak bergaul, tidak masuk dalam kerumunan orang-orang yang ada. Dan langkah-langkah itu betul. Langkah-langkah itu tidak salah. Langkah-langkah itu memang yang diharapkan oleh pemerintah yang ada. Yang menjadi salah dalam langkah-langkah itu adalah ketika kita hanya memfokuskan kepada pencegahan, ketika kita hanya bergantung dengan hal-hal yang sudah dilakukan, yang sudah saya sebutkan tadi, yang menjadi salah ketika kita mengandalkan barang-barang yang kita pakai. Itu yang menjadi salah. Mengapa itu menjadi salah? Karena waktu kita fokusnya kepada barang-barang yang sudah kita pakai tadi, yang sudah kita lakukan tadi, seperti cuci tangan pakai sabun, sering mandi, berolahraga, berjemur, memakai hand sanitizer dan lain sebagainya, kita hanya fokus ke arah sana dan kita lupa Tuhan. Itu yang menjadi salah. Dan apa kata firman Tuhan di ayat yang kelima? Saya baca ulang untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita fokusnya kepada benda-benda tadi, ketika kita fokusnya kepada hal-hal yang sudah kita lakukan dalam pencegahan virus corona, kita lupa Tuhan. Itu berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengabaikan kekuatan Tuhan. Itu yang menjadi salah. Dan Tuhan berkata, terkutuklah orang-orang itu. Artinya apa? Kita tidak menjadi orang yang diberkati karena kita fokusnya bukan ke Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah merebaknya atau penyebaran virus corona? Yang pasti tetap lakukan pencegahan seperti yang sudah kita lakukan. Tetapi yang kedua, jangan lupakan Tuhan. Artinya apa? Mari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak berserah, mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, seperti yang dinyatakan di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Saya baca ulang untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita melakukan tindakan pencegahan dan kita tidak lupa tetap berharap pertolongan dan perlindungan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang akan menerima pertolongan. Kita menjadi orang-orang yang akan menerima perlindungan karena kita berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan,
Ketika kita berharap kepada Tuhan, perhatian ini baik-baik. Pengharapan kita bukanlah pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang mendatangkan berkat untuk kita semua. Berkat perlindungan, berkat pertolongan, berkat penyertaan, dan berkat-berkat lain yang Tuhan limpahkan kepada kita, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Pesan saya buat saudara semua, mari dengan keadaan seperti ini, jangan membuat kita takut, khawatir, tetapi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, supaya apapun keadaan ini, kita tetap menjadi orang-orang yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang menerima kelimpahan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh melupakan Tuhan, kami tidak boleh mengabaikan Tuhan di dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Kami justru harus semakin melekat kepada Tuhan. Kami semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena sumber pertolongan dalam hidup kami hanyalah Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang baik, hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang sekarang beribadah di rumah-rumah warga jemaat di dalam kelompok-kelompok yang ada. Berikan hati untuk senantiasa lebih sungguh lagi di dalam ibadah kepada-Mu. Berikan hati untuk lebih lagi hatinya menyala-nyala dalam beribadah kepada-Mu. Dan berikan hati untuk tetap percaya kepada-Mu bahwa Engkau pasti menolong kami semua. Terima kasih Bapak, tanamkan berkat firman-Mu ke dalam hati setiap jemaat Tuhan, sehingga bertumbuh dalam hati kami semua, berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.